Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam pembelajaran kimia dengan topik sifat periodik unsur. Sifat periodik yang kita pelajari yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektron negativitas. Mari kita selidiki bersama. Yang pertama, jari-jari atom. Nah, di dalam ilmu matematika, pasti kalian sudah familiar dengan yang namanya jari-jari sebuah lingkaran. Di dalam ilmu kimia, jari-jari atom itu diartikan sebagai jarak dari inti atom ke kulit terluar. Di dalam tabel periodik unsur, unsur-unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Dari atas ke bawah, untuk litium memiliki 2 kulit, untuk natrium memiliki 3 kulit, untuk kalium sebanyak 4 kulit. Sehingga dari atas ke bawah dalam satu golongan, jumlah kulit akan semakin bertambah. Maka jarak dari inti ke kulit juga bertambah, sehingga jari-jari atom semakin besar. Di dalam satu periode, dari kiri ke kanan, kita ambil contoh untuk periode kedua, yaitu litium, berilium, fluorin, dan juga neon sebagai perwakilan atom di dalam periode kedua. Ternyata mereka memiliki jumlah kulit yang tetap, tetapi muatan inti semakin bertambah. Ini menyebabkan gaya tarik antara inti atom dengan elektron akan semakin bertambah, sehingga jari-jari atom dalam satu periode semakin kecil. Tips untuk kita mengingatnya, kita buat garis panah ke kiri dan ke bawah, artinya semakin ke kiri dan semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Nah, perlu kita ingat bahwa jari-jari atom ditentukan oleh jumlah kulit dan muatan inti atom. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron oleh atom dan juga ion di dalam wujud gas. Unsur-unsur di sebelah kiri dari tabel periodik merupakan unsur logam yang sangat mampu untuk melepaskan elektron, sedangkan di sisi kanan merupakan unsur non-logam yang mampu untuk menangkap elektron. Energi ionisasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron, dan logam juga sangat mudah untuk melepaskan elektron. Itu berarti energi yang dibutuhkan sangat kecil, maka kita katakan bahwa energi ionisasinya juga kecil. Sehingga dalam satu periode dari kanan ke kiri, energi ionisasi semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah, jarak semakin bertambah, gaya tarik antara inti dan elektron semakin kecil. Maka elektron valensi semakin mudah dilepaskan dan energi yang dibutuhkan semakin rendah. Semakin ke kiri dan semakin ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau dihasilkan apabila akan menangkap satu elektron. Jika afinitas elektronnya besar, itu berarti energi yang dihasilkan juga besar. Maka dikatakan bahwa atom tersebut cenderung untuk menangkap elektron, membentuk ion negatif. Sehingga dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektronnya semakin besar. Dan dalam satu golongan, semakin ke atas, afinitas elektronnya juga semakin besar. Jika kita buat seperti sifat periodik yang lain, semakin ke kiri dan semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Yang keempat, elektron negativitas, yaitu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron saat berikatan dengan atom lainnya. Semakin ke kanan, dalam satu periode, semakin mudah untuk menangkap elektron. Maka elektronegativitasnya semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit semakin bertambah, jari-jari juga bertambah,
sehingga semakin sukar untuk menangkap elektron. Maka kecenderungan menarik elektron semakin kecil. Nah, kita tuliskan semakin ke kiri dan semakin ke bawah, elektronegativitas semakin kecil. Berikut ini yaitu tips untuk mengingat sifat periodik unsur. Tips yang pertama, kita buat kotak dengan sudut kiri bawah dan sudut kanan atas adalah pertemuan dari dua anak panah. Kemudian kita tuliskan kata besar. Untuk kiri bawah kita tuliskan jari-jari atom, dan untuk kanan atas kita tuliskan ketiga sifat periodik lainnya. Sehingga kita bisa pelajari bahwa jari-jari atom semakin ke kiri dan semakin ke bawah semakin besar. Sedangkan tiga yang lainnya semakin ke atas dan semakin ke kanan semakin besar. Untuk tips yang kedua, kita buat satu model yaitu anak panah ke kiri dan ke bawah untuk jari-jari semakin besar, sedangkan tiga sifat lainnya semakin kecil. Selanjutnya, apakah jari-jari atom sama dengan jari-jari ion? Mari kita lihat contoh berikut ini. Untuk ion positif, natrium dengan konfigurasi 281 akan melepaskan satu elektron valensinya. Maka natrium akan menjadi ion Na+. Jumlah kulit natrium yaitu sebanyak 3 kulit. Setelah melepaskan dan menjadi ion, jumlah kulitnya menjadi 2 kulit. Maka dari atom menjadi ion, jumlah kulitnya semakin berkurang, sehingga jari-jari ion positif menjadi lebih kecil. Untuk ion negatif, contohnya klorin dengan nomor atom 17, klorin akan menangkap satu elektron, sehingga klorin akan membentuk ion klorida, yaitu Cl negatif 1. Kita melihat bahwa elektron semakin bertambah, tetapi jumlah proton tetap. Maka kekuatan proton untuk menarik elektron semakin susah, sehingga jari-jari ion negatif akan menjadi lebih besar dari atomnya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang sifat periodik unsur, kalian sebagai generasi muda yang hebat dengan kemampuan yang luar biasa pasti bisa memecahkan kasus berikut ini. Berikut kasusnya. Seorang siswa kehilangan uang di kelasnya. Semua siswa di kelas itu ketakutan karena mereka juga membawa uang yang sama, yaitu dengan nominal Rp20.000. Siswa yang kehilangan uang tersebut mengatakan bahwa kebetulan sebelum hilang dia sempat menuliskan lambang suatu unsur di kertas tersebut dengan clue sebagai berikut, yaitu jari-jari atom unsur tersebut lebih besar dari magnesium tetapi lebih kecil dari rubidium. Kemudian energi ionisasinya lebih besar dari golongan 1A. Clue yang ketiga yaitu elektronegativitasnya lebih kecil dari Sn dan Ca. Clue yang keempat yaitu merupakan logam aktif. Nah, dapatkah kalian menentukan unsur apakah yang ditulis oleh siswa tersebut sehingga dapat dipecahkan kasus ini? Untuk menjawabnya, silakan kalian tulis di komen ya. Kalian pasti bisa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kimia ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai berjumpa di dalam video pembelajaran kimia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.